Halo semua, jadi di sini adalah Mr. Ben Ben. Kita sekarang sudah masuk ke transformasi geometri. Jadi ini video pertama dari transformasi geometri ya, yaitu tentang translasi. Jadi sebenarnya transformasi geometri itu ada apa aja? Jadi nanti transformasi geometri, oke trans geo aja ya, singkat ya. Itu bisa ada translasi, ada refleksi, ada rotasi, dan dilatasi. Oke, nanti ini berempat ini nanti juga ada dua jenis ya. Jadi transformasi titik sama transformasi kurva gitu. Jadi untuk setiap ini kita akan belajar dua, termasuk pula yang mengenai matriks gitu ya. Namanya matriks transformasi gitu. Nah, lalu kemudian ada pula komposisinya ya. Komposisi. Nah, jadi komposisi transformasi gitu. Oke, transformasi ya. Oke, jadi sekarang kita akan masuk yang ke translasi terlebih dahulu. Jadi apa itu translasi? Jadi sebenarnya translasi itu adalah pergeseran gitu ya. Jadi lambangnya itu seperti vektor mungkin ya. Jadi misalnya A dan B begitu ya. Maka A ini adalah menunjukkan dia itu geser ke kiri atau ke kanan. Kalau yang ini B ini itu adalah ke bawah atau ke atas. Nah begitu. Jadi dia ke kiri maka berarti nilainya negatif. Kalau ke kanan berarti dia positif. Sama dengan B ini ya. Kalau dia ke bawah berarti nilai B-nya negatif. Kalau ke atas berarti nilai B-nya positif gitu ya. Nah, jadi contohnya begini. Misalnya saya mempunyai sebuah titik di sini. Oke ya, titik A gitu ya. Lalu saya geser ke kanan dua petak. Oke, dua petak. Nah, lalu kemudian saya geser ke atas misalnya 3 petak. Nah, 3 petak mungkin ya. Maka titik A tersebut telah bergeser ke sini ya, menjadi A aksen, jadi semacam bayangan begitu. Nah, jadi dia akan bergeser begini. Ya, artinya dia bergeser ke kanan 2 petak, ke atas 3 petak. Maka dikatakan bahwa titik A itu ditranslasi oleh 2 3 gitu ya, 2 ke kanan, 3 ke atas menjadi A aksen gitu ya, atau bayangannya. Nah, begitu. Oke, sekarang jadinya misalnya ini adalah titik 1,2 gitu ya. Kalau kita geser 2 ke sana berarti bagian X-nya ditambah 2 dong ya. Oke, maka dia akan menjadi 3,2. Lalu kemudian kalau digeser ke atas 3 petak, maka bagian Y-nya ditambah 3 dong ya. Maka jadi 3,5. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya seakan-akan 1,2 ini, titik A, itu digeser oleh 23 ini. Oh, kok adapter? 23 ini, itu akan menjadi A aksen, itu bagian X-nya ditambah 2. Bagian Y-nya ditambah, bagian X-nya ditambah 1. Tambah 2, oke ya. Lalu kemudian bagian Y-nya 2 ini, itu ditambah 3, betul ya, gitu ya. Maka dia akan menghasilkan apa? 3,5 begitu. Nah, 3,5 ya. Jadi dengan kata lain kesimpulannya bahwa kalau saya mempunyai titik A itu X, Y, maka jika ditranslasi oleh AB, maka dia akan menjadi A aksen, yaitu bagian X itu ditambah dengan A, bagian Y-nya itu tinggal ditambah dengan B. Jadi ini adalah rumus dasar dari translasi begitu ya. Nah, oke, sekarang kita akan lihat contohnya. Oke, contoh soal. Oke, coba kita lihat soal ini. Tentukan koordinat bayangan titik Q oleh translasi T sekian ya. Oke, berarti dengan kata lain Q ini, yaitu koordinatnya negatif 7,4. Itu jika ditranslasi oleh
T sama dengan apa? Negatif 35. Berarti dengan kata lain dia akan menghasilkan key aksen, maka bagian X ditambah dengan yang bagian X itu ya. Jadi negatif 7 itu ditambah dengan negatif 3. Sedangkan bagian Y 4 itu akan ditambah dengan yang bagian Y ini 5 ini ya. Nah lalu tinggal dihitung nih, maka akan menghasilkan Q aksennya adalah ini negatif 10, ini 9. Oke, jadi jawabannya adalah negatif 10,9 adalah koordinat bayangannya. Oke, kita akan lihat contoh berikutnya. Oke, jadi soalnya adalah bayangan titik A oleh translasi T adalah A aksen. Ditanya koordinat titik A. Oke, jadi kita tinggal misalkan titik A ini misalnya adalah X, Y begitu ya. Jika ditranslasi oleh 3 negatif 1, maka dia akan menghasilkan A aksen bagian X ditambah 3, makanya X tambah 3 ya. Kemudian bagian Y ditambah dengan negatif 1, berarti Y kurang 1, gitu ya. Nah, tetapi menurut soal, ini A aksen ini sebenarnya sama dengan apa nih? 2 di 3. Berarti dengan ilmu cocok mencocokkan, kita akan mengetahui bahwa X ditambah 3 itu seharusnya adalah 2. Sedangkan Y kurang 1 itu seharusnya adalah 3. Oke, maka dari sini kita peroleh bahwa X ditambah 3 itu sama dengan 2. Pindah ruas, maka diperoleh X-nya adalah negatif 1. Kemudian, dari yang ini, maka diperoleh Y dikurang 1 itu sama dengan 3. Pindah ruas, Y sama dengan 4. Jadi, koordinat titik A adalah apa? Negatif 1,4 X, Y gitu ya. Oke, ternyata masih mudah. Kita akan lihat contoh soal berikutnya. Oke, jadi soal nomor 3 ini adalah diketahui bahwa translasi T ini ternyata memetakan titik B ke B aksen gitu ya. Terus ditanya adalah 2A ditambah 3B. Oke, seperti biasa ya. Jadi kita punya titik B negatif 7,3. Ini ditranslasi oleh apa nih? Oleh AB. Sehingga menghasilkan B aksen ini harusnya berarti apa? Negatif 7 ditambah A gitu ya. Lalu kemudian 3 ditambah B gitu ya. Oke, seharusnya seperti itu. Tapi di soal kan diketahui bahwa B aksennya itu ternyata adalah negatif 2, negatif 1. Berarti pakai ilmu cocok mencocokkan, jadi ini harus sama dengan negatif 2. Sedangkan 3 plus B ini harus sama dengan negatif 1, ya kan? Oke, maka berarti dapat disimpulkan bahwa negatif 7 ditambah A itu sama dengan negatif 2. Pindah ruas, maka jadi ini 7. Oke, hasilnya 5. Lalu kemudian apa? 3B, 3 tambah B itu negatif 1. Oke, pindah ruas, maka jadi negatif 3. Oke, jadi hasilnya adalah negatif 4. Nah, jadi A-nya 5, B-nya negatif 4. Terus ditanya apa? Ditanya adalah nilai dari 2A ditambah 3B. Oke, 2 kali A, 2 kali 5 ditambah 3 kali negatif 4. Nah, kalau dihitung 10 dikurangin 12. Negatif 2. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi dari tadi sebenarnya kita mentranslasikan titik ya. Jadi titiknya digeser kemana gitu ya. Nah, sekarang kali ini ada translasi kurva, yaitu kurva digeser. Apa itu kurva? Kurva itu banyak ya, bisa persamaan garis, bisa fungsi kuadrat, dan sebagainya. Nah, jadi kurva-kurva itu yang akan kita geser-geser begitu ya. Tapi cara kerja bagaimana? Oke, jadi intinya kalau kita melakukan transformasi kurva, transformasi kurva itu adalah langkah pertama itu kita misalkan kita punya titik X, Y. Lalu kemudian sesuai cerita. Misalnya dia translasi ya translasi, rotasi gitu ya. Nah, setelah itu maka kita kerja gitu ya. Oke, mungkin kita langsung lihat contoh soal aja deh daripada susah gitu ya. Oke, jadi contoh soal.
Nah, oke, jadi sebenarnya ini kerjanya bagaimana? Oke, jadi langkahnya adalah kita misalkan mempunyai X, Y ya. Jadi X, Y ini itu hendak diapain nih? Ternyata ini hendak ditranslasi oleh 7 negatif 2. Sehingga menjadi apa? X ditambah 7, lalu Y dikurang 2. Tapi ini seharusnya ini sama dengan apa? X aksen, Y aksen. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa X aksennya mesti harus sama dengan X ditambah 7. Sedangkan Y aksennya mesti harus sama dengan Y kurang 2. Nah, sekarang kalau kita lihat dari soal, jadi soal itu ternyata diketahui itu aslinya ya. Kayaknya kita cari bayangan, berarti ini kurva asli ya. Jadi asli itu adalah bentuknya pakai X gitu ya. Nah, sekarang tujuan kita apa? Tujuan kita mencari bayangan. Kalau mencari bayangan berarti X dan Y tersebut harus diubah menjadi muncul ada aksennya gitu ya. Jadi X aksen, Y aksen. Ya, berarti dengan kata lain huruf X ini dan Y ini harus diganti menjadi yang bisa ada aksennya. Nah, maka ini akan kita ubah menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Jadi yang ketiga ini adalah mencari X sama dengan sekian X aksen tambah sekian Y aksen. Y-nya juga sama ya, sekian X aksen tambah sekian Y aksen begitu. Terus nanti yang keempat itu adalah substitusi ke soal gitu ya, ke asli gitu ya. Nah, ke asli. Nah, jadi demikian. Berarti ini kita tinggal pindah ruas 7 ke sana, maka jadi X aksen kurang 7 itu sama dengan X. Nah, ini minus 2-nya pindah ke sana, jadi Y aksen ditambah 2, itu adalah Y. Oke, ini kita kotakin kayak ini penting banget. Oke. Nah, maka berarti huruf X bisa kita ganti jadi X aksen kurang 7. Sedangkan huruf Y bisa kita ganti jadi Y aksen tambah 2. Maka huruf X ini kita ganti menjadi X aksen kurang 7. Sedangkan huruf Y kita ganti menjadi Y aksen tambah 2. Nah, begitu. Nah, ini tinggal kita kerja saja nih. Ya, sebenarnya kalau udah kayak gini, kayak ini tulis bayangan ya. Kenapa bayangan? Karena ini semua sudah jadi aksen dan tidak ada huruf yang atau variabel yang tidak ada aksennya. Maka ini semua sudah jadi bayangan. Maka kalau kita kali masuk sebenarnya kita boleh tetap tulis aksen, tapi boleh juga tidak ya, karena semua sudah bayangan begitu. Nah, begitu ya. Oke, jadi berarti 2X aksen ditambah 3Y aksen. Ini negatif 14 ditambah 6 kan jadinya negatif 8. Negatif 8 kurang 5 negatif 13. Nah, gitu ya. Nah, lalu kemudian jawabannya apa? Jadi bayangannya adalah nah, waktu kita tulis bayangan ya jangan ada aksennya lagi, karena memang kita kalau menulis persamaan garis kan tidak pernah ada aksen-aksennya. Aksennya hanya untuk membedakan mana yang bayangan, mana yang asli. Ya, begitu. Oke. Jadi saya mungkin bisa paham, atau kita contoh lain lagi. Oke, jadi sekarang kita hendak mencari persamaan kurva, tapi kali ini kurvanya adalah parabola ya, atau fungsi kuadrat gitu ya. Oke, jadi seperti biasa kita karena ini dicari bayangan kurva, jadi kita translasi kurva ya. Maka kita misalkan kita punya titik, karena kita hanya menguasai translasi titik gitu ya. Jadi titik X, Y itu ditranslasi oleh apa nih? 7 negatif 2 ya. Maka akan menjadi X ditambah 7, Y dikurang 2. Berarti ini X aksen, Y aksen. Maka kita peroleh X aksennya itu adalah X tambah 7. Maka X aksen kurang 7 itu X. Lalu kemudian Y aksen itu adalah Y kurang 2. Berarti Y aksen tambah 2 itu sama dengan Y, begitu ya. Nah, lalu kemudian dari soal kita tahu bahwa itu adalah asli gitu ya. Aslinya adalah apa nih? Y sama dengan X kuadrat dikurangin 2X ditambah kurang 3. Maka huruf Y ganti jadi apa? Huruf Y ganti jadi Y aksen tambah 2. Y aksen tambah 2. X-nya diganti menjadi X aksen kurang 7. Masih ada kuadratnya ya. Dikurangin 2 kali X. X-nya diganti menjadi X aksen kurang 7 gitu ya. Nah, karena ini semua sudah bayangan, karena aksen semua, maka kita
jabarkannya tidak perlu tulis aksen lagi, kayak untuk memudahkan begitu ya. Nah ini kalau dijabarkan jadi x kuadrat min 14x tambah 49. Ini kali masuk jadi min 2x, ini plus 14 kurang 3 ya. Oke, kalau dibaguskan maka jadi y sama dengan apa nih, x kuadrat. Oh ini kok y sih, ini 49 ya, tulisannya jelek. Oke, negatif 14 kurang 2x gitu ya, min 16x. Oke, lalu 49 ditambah 14 jadi 63 kurang 3 jadi 60 plus 60, tapi ini 2 ini pindah jadi negatif 2 gitu ya. Maka jawabannya adalah ini. Nah gitu. Jadi bayangannya adalah y sama dengan x kuadrat dikurang 16x ditambah 58 begitu. Oke, lanjut dengan soal berikutnya. Oke, jadi kali ini kalau kita lihat sebenarnya ada sebuah garis, tapi ditranslasi oleh T sama dengan sekian, menghasilkan bayangan ini. Oke, jadi detailnya adalah garis tersebut. Oke, jadi yang diketahui soal itu justru kali ini adalah bayangan gitu ya. Oke, jadi karena ini translasi kurva, maka kita selalu misalkan kita punya x, y gitu ya. Nah, itu diapain? Oke, ditranslasi oleh 2 negatif 1 menjadi x ditambah 2 y dikurang 1. Ini adalah x aksen, y aksen. Maka kita dapat simpulkan x aksennya adalah x ditambah 2, sedangkan y aksennya adalah y kurang 1. Tapi kalau kita lihat dari soal, jadi soal itu diketahui kali ini bayangan. Oke? Karena bayangan, maka kita jangan tulisnya 3x kurang 2y tambah 7 sama dengan 0. Jangan. Karena untuk membedakan dengan asli, maka bayangan harus kita tambahkan aksen. Begitu ya, ada aksennya. Berarti dengan kata lain, kita hendak mencari aslinya, berarti yang aksen tersebut hendak kita ganti menjadi tidak ada aksen. Berarti dengan kata lain, kita harus mencari x aksen sama dengan dan y aksen sama dengan. Ini sudah bagus. X aksen sama dengan, sama y aksen sama dengan. Tinggal dipakai. Berarti dengan kata lain, x aksen itu bisa kita ganti menjadi x ditambah 2. Sedangkan y aksen bisa diganti menjadi y kurang 1. Nah, jadi tinggal kita ganti aja nih. Oke, x aksennya kita ganti jadi x tambah 2. Sedangkan y aksennya kita ganti menjadi y kurang 1. Tambah 7 sama dengan 0. Lihat, semuanya sudah tidak ada aksen. Maka ini sudah asli. Gitu ya, tinggal dijabarkan saja, dibagusin, disederhanakan. Jadi ini 6, ini minus 2y, positif 2, tambah 7. Oke, dihitung ya. Ini 3x kurang 2y, 6 tambah 2, 8. 8 tambah 7, 15. Oke, jadi ternyata, jadi apa? Persamaan garisnya adalah apa? 3x dikurangin 2y ditambah 15 sama dengan 0. Nah, begitu ya. Oke, jadi saya pikir ini sudah cukup mewakili apa yang hendak kita pelajari gitu ya. Oke, saya pikir semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.